terpikul pada orang. Ini yang kalian dogma kalian itu sama seperti Farisi. Kenapa? Kalian mengatakan seolah Tuhan sama seperti ahli Taurat yang memberikan beban Taurat yang tidak terpikul oleh manusia, Pak. Sementara Yesus sendiri mengutuk orang-orang ahli Taurat yang memberikan beban yang tidak terpikul kepada manusia. Sementara Bapak mengimani Tuhan Bani Israel memberikan hukum Taurat yang tidak terpikul oleh manusia. Artinya Bapak sedang berkontradiksi Yesus dengan Tuhan, dengan Bapaknya gitu loh. Bapak dengar Pak, Bapaknya berkata hukum itu tidak sukar untuk dilakukan oleh manusia. Saya sudah bacakan dalilnya tadi. Ya, dalam kitab Ulangan. Sebentar, poin saya itu gini loh Pak. Kalau Bapak sebagai orang Kristen mengatakan orang Yahudi tidak mampu melaksanakan hukum Taurat, maka Bapak menuduh Tuhan Bani Israel memberikan beban yang tak terpikul oleh orang Israel. Sementara Yesus sendiri marah kepada ahli Taurat yang memberikan beban tak terpikul kepada Bani Israel. Nah, ini sebuah pengajaran yang berbeda. Lalu tadi Bapak bilang Yesus itu tidak bercacat, tidak bercela. Nah, Bapak bawa-bawa saya ke arah wanita yang berzina yang dihadapkan kepada Yesus. Bapak sendiri percaya bahwa dogma yang saya pertanyakan dalil secara eksplisitnya, kalau tidak dilaksanakan satu hukum Taurat, maka semuanya menjadi kutuk. Pertanyaan saya itu yang tadi belum Bapak jawab. Yesus itu ketika dia mengambil gandum menyelamatkan orang sakit pada waktu itu termasuk apa? A. Menjalankan hukum Taurat seperti yang tertulis. Kalau memang itu yang tertulis, maka fix Yahudi Farisi merubah ajaran Taurat. Atau B, apakah Yesus sedang merubah ajarannya sendiri? Dalilnya mana? Ketiga, apakah dia melanggar hukum Taurat? Karena konsekuensi yang ketiga ini sangat berbahaya. Apa konsekuensinya? Menurut dogma Bapak, kalau tidak dilaksanakan hukum Taurat satu saja, yang lain menjadi kutuk. Maka Bapak sudah mengatakan bahwa Yesus terkutuk karena dia melanggar hukum Taurat. Mana di antara tiga ini jawabannya? Silakan Bapak jawab. Saya akan jelaskan, tapi saya ingin kita membuka kembali Galatia pasal 3 dan ayat yang ke-10 dan kita bandingkan dengan Ulangan pasal 27-26. Kita korelasi setiap perkataan yang ada di situ supaya ini bisa jelas, kemudian kita bisa lanjut kepada pokok yang selanjutnya. Karena kalau ini tidak jelas nanti Uni bisa lari ke sana kemari. Kita buka Galatia pasal yang ketiga, kemudian ayat yang ke-10. Saya bacakan buat Uni ya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Jadi siapa yang tidak, itu kesimpulannya, yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis, terkutuk. Nah sekarang kita buka King James Version. Silakan buka kembali ayatnya dalam Galatia dalam Ulangan pasal 27-26. Saya ingin kita lihat bahwa sebenarnya dua ayat ini tidak ada bedanya. Saya tidak mau Uni main framing di sini. Kita lihat ayat yang ke-26. Kita tunjukkan dulu ayatnya. Ya. Dan saya mau ya Uni menjawab ini ya. Kita selesaikan ini. Sekarang kita lihat. Jadi yang pertama, kalau tidak melakukan semua berarti terkutuk ya. Kita lihat sekarang King James Version Ulangan 27-26. Oke, Ulangan 27-26. Saya klik di terjemahan teman-teman ya. Saya tidak semua teman-teman bisa berbahasa Inggris dengan lancar sama seperti saya. Maka saya jadikan ayat ini ke ke bahasa Indonesia di terjemahan. Ini saya sudah copy ya. Deuteronomy 27-26 King James Version teman-teman. Ya, He had that confirmed not all the words of his law to do them, and all the people shall say amin. Maka kita lihat di terjemahnya, terkutuklah orang yang tidak meneguhkan seluruh perkataan hukum Taurat ini dengan dilakukannya. Ya. Mari kita baca. Yang tidak meneguhkan seluruh untuk perkataan hukum Taurat ini untuk dilakukannya. Dan seluruh umat manusia menjawab amin. Jadi Uni, ya kita sepakat dulu. Berarti tidak ada bedanya. Karena seluruh hukum Taurat terkutuk yang tidak melakukan seluruh. Jadi di sini saya jawab tidak salah. Oke, saya jawab ya. Ada saya bisa tunjukkan kesalahan Paulus. Sabar dulu saya ngomong. Makanya Uni saya bilang ya, kalau kita mau debat begini, ya, saya mau itu kita punya bahan itu benar-benar solid. Ya, sehingga kita tidak membahas kulitnya saja. Di atas angin kita bahas dan tidak pernah menyentuh intinya. Jadi ketika Uni Rifa menyampaikan sesuatu itu harus solid, benar-benar solid. Dan kalau saya bisa saran
tekankan, jangan terlalu banyak menyampaikan hal. 1-2 hal saja disampaikan, kemudian nanti saya sanggah. Kenapa? Kalau terlalu banyak hal yang disampaikan, nanti Umi Rifa juga bisa bingung sendiri dengan kalimat yang keluar. Kadang-kadang bisa keluar kalimat berlebih-lebihan, cuci tangan sampai di siku, padahal semua ayat itu tidak pernah ada dalam Alkitab. Iya kan? Makanya Uni, kalau mau ngomong sesuatu yang solid, yang benar-benar ada. Bentar Pak Pendeta, Bapak tunjukkan yang kan saya sudah tunjukkan data berlebih-lebihan. Tadi kan dia meletakkan memikulkan sesuatu yang itu kan berlebih-lebihan, Pak. Ya udah, saya rasa udah cukup eksplisit itu, Pak. Ya itu saya jelaskan ayat itu ya. Itu orang Yahudi atau orang-orang ahli Taurat, ahli Farisi. Mereka itu mengajarkan apa yang beban yang berat kepada orang Israel, sementara mereka tidak memikulnya. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Itu berlebih-lebihan nggak Pak menurut Bapak? Mereka menyampaikan kebenaran loh Uni. Berarti memang hukum Taurat itu sesuatu yang tidak terbebani berarti. Makanya Taurat itu saya ngomong dari awal, cuma Uni mungkin tidak dengar. Tuhan memberikan Taurat supaya manusia semakin tahu, sadar bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena melakukan apa yang baik. Kalau orang ini dibenarkan untuk melakukan apa yang baik, maka standarnya itu hukum Taurat, itu standarnya. Makanya Yesus ngomong. Kita minta konfirmasi, berarti Bapak sepakat sebenarnya Tuhan memberikan beban yang tak terpikul kepada manusia? Ya, memang betul, beban yang tak terpikul. Oke. Dan Tuhan memberikan hukum beban tak terpikul. Lalu kemudian ketika tidak ada manusia yang mampu melakukannya, maka semua hukum itu ditiadakan setelah itu. Gitu. Ya, jadi saya jelaskan ya. Nah, tunggu dulu. Pak, bentar Pak. Ingat ya. Kita bicara tadi dari sunat. Ya kan? Dari sunat sampai ke hukum Taurat. Maka Bapak sepakat ya, Tuhan memberikan hukum yang tidak bisa dilakukan manusia sehingga hukum itu menjadi kutuk. Nah, yang saya salahkan dari Paulus itu bukan itu, Bapak baca ini ya. Kita kembali ke Galatia pasal 3 ayat 10. Biar saya tidak lupa gitu. Nah, bentar. Pak, yang ditambah-tambahi Paulus itu gini, Pak. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sementara ayat yang dikutip oleh Paulus itu, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Kalau Paulus mengatakan setiap manusia yang melakukan hukum Taurat di bawah kutuk, sementara hukum Taurat mengatakan bukan terkutuklah orang yang tidak melakukan. Korelasi ayatnya, terkutuklah orang yang tidak melakukan seluruh. Uni, jangan lupa kata seluruh itu. Kata seluruh itu perlu digarisbawahi, Uni. Saya hargai, Pak. Hargai kalau memang dogma kalian mengatakan bahwa memang Tuhan memberikan hukum yang tidak terpikul kepada manusia. Enggak apa-apa. Ya sudah, kita berarti di situ perbedaan Tuhan kita di situ. Kalau Tuhan kami Maha Rahman dan Maha Rahim. Kalau Tuhan kalian Tuhan yang sangat kejam memberikan hukum yang tidak terpikul. Enggak apa-apa. Nah, Galatia pasal 3. Ini loh. Bentar dulu. Galatia ini loh. Itu konsekuensi loh, Pak. Galatia pasal 3 ayat 10. Karena semua orang nggak baca dulu Pak, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Maka ketika Tuhan memberikan hukum Taurat untuk dikerjakan manusia, sebenarnya Tuhan sedang memberi kutuk, Pak. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saya sepakat, kalau tidak setia terhadap hukum Taurat menjadi orang yang terkutuk. Permasalahannya adalah kemudian dalil-dalil yang mengatakan Tuhan mengatakan begini. Dalam kitab Yosua, Bapak baca dalam kitab Yosua, seolah-olah Tuhan ini tidak tahu kalau manusia tidak mampu melakukannya, karena Tuhan banyak sekali memberikan pengharapan kepada manusia untuk melakukan hukum Taurat. Bahkan Bapak kalau bisa baca di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 ya. Ini konsekuensinya begini, seolah-olah Tuhan ini dia berharap manusia itu bisa mengikuti apa yang dilakukan, tapi ternyata di sisi lain dia memberikan sesuatu yang tidak terlakukan. Gini, baca di dalam Mazmur. Saya harap ya, jadi ini Uni punya kalimat-kalimat ini saya harap betul-betul solid ya. Karena saya pasti akan menyerang kalimat-kalimat ini. Mungkin saya berkata itu sesuai dengan yang tertulis. Saya kan tidak mengingat semua kata-kata yang dalam Bible. Kita buktikan apa yang saya sampaikan itu terbantah atau tidak. Justru menambah-nambahi tadi berlebih-lebihan tadi kan betul. Mereka memikulkan sesuatu yang tidak terbebankan. Kata berlebih-lebihan tidak ada loh. Sama seperti Trinitas, Pak. Trinitas kan tidak ada dalam Bible, Pak. Jangan Uni bawa Trinitas. Uni bawa Trinitas. Saya juga punya sangat untuk itu loh. Saya punya sangat eksplisit Trinitas. Kalau memang ada yang mana tunjukin. Bentar. Makanya Uni seperti itu. Nah, ya kalau Uni mau ngomong, ya yang penting harus solid. Karena saya merekam.
Solidnya Kan semua nggak ucapan apa-apa, nggak apa-apa. Bapak kalau berkata Ya. solid ya, kalau Bapak bicara solid, Bapak juga harus sesuai dengan huruf dengannya, harus sama, apanya sama, nggak bisa karena kita menggunakan bahasa Indonesia yang banyak homonimnya juga gitu. Ya, Homonim maksudnya kata-kata begini, yang sama paling tidak, padanannya paling gitu. tidak. Ya, Apalagi paling Bapak tidak, tadi tidak, dengar. Uni. Paling tidak kalau Uni itu mau kutip ayat itu penting loh. Kalau mau kutip ayat paling tidak Sedangkan terjemahan tidak King James sama. Version dengan terjemahan Tidak baru saja sama. tidak solid, Tidak, Pak. paling tidak jangan Uni menganggap Uni punya pemahaman sendiri atau framing ayat, jangan. Kalaupun mungkin ayat yang disinggung tidak sama dengan ayat yang tertulis dalam Alkitab, tapi jangan di framing ayat tersebut. Nanti kita tuh pembahasannya bisa kemana-mana. Oke, kamu mau tunjukkan Joshua sekarang? Buka ayatnya. Bapak kalau bilang saya memframing kan tugas Bapak di sini meluruskan, Pak. Kalau saya salah, gitu loh. Kan makanya ada Bapak di sini kan. Oke, Jadi Bapak, ya, silakan. nah, terus Bapak bilang gini, Bapak bilang saya solid, sedangkan King James Version dengan terjemahan baru Indonesia saja berbeda, kok gimana mau solid, Pak? Giliran saya bawa terjemahan baru, Bapak aja saya ke King James. Nah, saya Iya, baca terjemahan baru bisa saya tanya, solid gimana itu, mau solid Uni. gitu loh. Ya, maksud yang saya maksud solid coba itu, solid? Uni jangan Uni menambah-nambahkan Pak, ayat yang kata-kata yang tidak ada. Kalau saya Karena itu menambahkan, Uni, Bapak luruskan gitu loh. Jangan itu terus menggiring yang Bapak opini. Astagfirullah. Ya, Pak itu Pendeta akan yang menggiring saya hormati, opini. Ya. kalau memang saya memframing atau apa kan tugas Bapak di sini meluruskan saya toh, Pak. Benar nggak? Oke, silakan. Kalau begitu lanjut dengan Joshua. Saya mau dengar kamu. Iya. Iya. Silakan dengan Joshua. Joshua siapa, Pak? Di sini nggak ada Joshua. Maksudnya Uni mau singgung tadi ayat dalam kitab Yosua atau Nah. apa? Amsal atau apa tadi? Jadi ya oke, terima kasih ya. Bapak sudah tenang ya. Sudah boleh kita diskusi yang santai lagi ya. Ya, betul. Tenang sekali. Ya, Ini mah jadi hal-hal teman-teman- yang bisa dihindari ini. Iya, saya minta Ya, ketenangan oke, Bapak, silakan. karena kalau Bapak tidak tenang, kita juga nggak bisa diskusi sehat gitu. Kan tugas Bapak di sini meluruskan saya, benar kan? Ya, oke, silakan. Oke, terima kasih Ya, oke, atas silakan. ketenangannya. Gini, kalau kita bicara perintah menjalankan hukum Taurat itu terdapat di dalam kitab Yosua. Saya baca dulu Mazmur pasal 119 ya. Tadi saya sudah catat ya. Bapak mengatakan bahwa memang Tuhan memberikan hukum yang tak mampu dilakukan manusia. Ini pengakuan yang luar biasa loh, Pak. Tuhan memberikan hukum Iya. berlebihan kepada manusia. Hukum yang tak mampu dilakukan ya. Teman-teman simak itu poin yang sudah kita dapatkan malam ini. Tak mampu dilakukan manusia. Oke. Oke ya, satu poin. Sebenarnya saya justru dengan senang dengan Bapak karena kejujuran itu yang kami butuhkan. Maka ini menjadi komparasi kami nanti bahwa kalau dalam Islam itu Allah jangankan hukum dalam aturan-aturan keduniawian untuk mencapai hidup baik di surga. Ujian saja kata Allah, aku tidak memberikan ujian yang melebihi kemampuan dari hambaku. Namanya Tuhan itu Maha Rahim dan Maha Rahman ya. Kalau Tuhan kami seperti itu. Ya nggak apa-apa, kita berbeda dalam ranah ini. Nah, untung saya tidak Kristen gitu ya, Pak. Mazmur pasal 119 ayat ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ini Tuhan ajarkan loh. Iya. Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menciptakan segala hukum yang Kau ucapkan. Dengan bibirku aku menciptakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku gembira. Ya, aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-Mu. Artinya di sini dengan supaya apa? Ternyata hukum Taurat itu untuk apa? Supaya manusia orang muda itu bisa mempertahankan kelakuannya bersih. Ya. Dengan cara mengikuti aturan-aturan Tuhan. Tapi ternyata kata Pak Pendeta sebagai orang Kristen, Tuhan itu memberikan hukum yang tak mampu dilakukan manusia. Kalau begitu untuk apa hukum itu diberikan? Nah, itu pertanyaannya. Lanjut, kita baca Yosua. Yosua ya. Oke, silakan. Kalau memang Tuhan memberikan hukum yang tak mampu dilakukan, apa gunanya hukum itu? Silakan jawab saja sudah. Oke, ya. Jadi Uni singgung tadi Mazmur 119, Uni tahu itu siapa yang menulisnya?
Menurut orang Yahudi itu Daud, walaupun ada salah satu teolog yang mengkritisi bahwa itu bukan tulisan Daud ya, karena tradisi orang Yahudi suka menyandarkan tulisan-tulisan kepada orang yang dianggap terbiasa melakukan tulisan itu. Saya punya nama datanya, C. Muller atau siapa gitu nama sarjananya. Ya. Tapi kita nggak usah bahas itu lah. Menurut kalian Daud lah gitu. Ya, oke, kita ambil kesimpulan. Ya, Daud, oke. Jadi Uni pikir Daud itu dan hal ini menunjukkan, membuktikan bahwa Daud pun tidak bisa setia terhadap hukum Taurat. Ketika Uni mengutip ayat itu adalah kebenaran hukum Taurat, bahwa setiap orang bisa menjaga kelakuannya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi pada kenyataannya bahkan Daud sendiri pun tidak mampu untuk menjaga ya sikapnya dengan firman Tuhan tersebut. Iya. Nah kemudian Uni bilang, untuk apa Taurat itu diberikan? Saya sudah ngomong sebenarnya dari awal, tapi mungkin Uni yang kurang tangkap. Saya kasih tahu Uni ya. Jadi hukum Taurat diberikan supaya semakin jelas bahwa manusia itu tidak bisa dibenarkan dengan perbuatan baik. Jika ada orang ingin datang kepada Allah dan dia mengharapkan dibenarkan oleh Allah karena perbuatan baiknya, maka Allah memberikan standar perbuatan baik. Apa yang Allah berikan? Hukum Taurat. Kalau kamu ingin selamat, ini standarnya. Tapi pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Ya, itu tujuan diberikannya hukum Taurat. Nah, kemudian Uni tadi itu Uni tuh ngomong ya bahwa Tuhan yang udah. Tuhan yang baru siapa itu nanti udah lah, ya sayang. Gimana suara saya kedengaran ya? Ya jadi, ya oke, ya kedengaran suara Uni tadi. Jadi Uni juga tadi kan ngomong tuh. Jadi saya ini Uni punya kalimat, setiap kalimat sekarang saya catat Uni karena saya tidak mau lagi ya terjadi kesalahan yang sama kan. Jadi Uni tadi ngomong begini bahwa orang Kristen itu kejam karena memberikan hukum yang tak dapat dipikul. Sebenarnya diberikannya hukum Taurat itu mengarah kepada Yesus Kristus, karena manusia tidak mampu membenarkan diri dengan melakukan hukum Taurat. Tuhan kasih standarnya. Jadi itu bukan berarti Tuhan jahat, tapi justru Tuhan mau menggiring setiap umat Tuhan untuk melakukan yang namanya untuk percaya kepada Kristus Yesus. Karena orang tidak bisa dibenarkan Uni karena melakukan hukum Taurat. Seperti saya ngomong tadi, sudah rahasia umum zaman sekarang yang haram cuma babi. Selain daripada itu semua menjadi halal. Betul enggak? Jadi orang Kristen pun tidak mampu melakukan yang namanya hukum Taurat. Mungkin Bapak bicara ketika Kristen Tuhan memberikan hukum Taurat itu saya anggap framing ya, saya luruskan. Itu Bapak bicara tentang Islam atau Kristen yang hanya mengharamkan babi dan semua halal itu Kristen atau Islam? Saya seringkali buka TikToknya. Izin. Bentar. Bapak kalau bicara itu jangan bicara perilaku manusia, Pak. Bicara hukum itu ada di tertulisnya, Pak. Jadi ketika ada misalnya khamar itu haram, lalu ada orang yang tidak mengharamkan khamar, itu berarti bukan aturannya yang salah, tapi manusianya yang bejat, ya. Jadi jangan samakan, tolong. Bapak bisa kan membedakan mana hukuman dan aturan Tuhan dengan mana konteks pelanggaran yang dilakukan pelaku. Ya, silakan. Jangan memframing. Tapi kan memang kenyataannya kan begitu. Ya, tapi memang kan kenyataannya kan begitu. Tidak ada contohnya begini. Dalam hukum miras dihalalkan gitu loh. Jangan begitu dong Pak, ini nggak bisa. Bapak kalau bicara kenyataan-kenyataan seperti itu nanti saya bahas. Ya lanjut. Sesuai dengan ini aja, sesuai dengan, jangan lari kemana-mana Pak. Tetap bawa konteks utuh hukum Taurat ini. Biar saya tidak menanggapi nanti ya. Saya lagi cari dalil ini. Lanjut. Ya Uni sementara cari, saya ngomong lagi ya. Jadi Uni, ya kenapa kami percaya dengan pengorbanan Kristus? Karena memang tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena perbuatan baik melakukan hukum Taurat. Bukan berarti orang Kristen tidak melakukan hukum, tidak harus berbuat baik. Tidak. Saya ngomong tadi di awal kan, perbuatan baik orang Kristen itu dilakukan sebagai bukti selamat. Kemudian yang kedua sebagai ucapan syukur karena selamat, dan sebagai upaya untuk mengumpulkan upah di surga. Jadi orang Kristen juga berbuat baik. Tetapi orang Kristen berbuat baik itu bukan untuk selamat. Karena kalau kami ingin berbuat baik supaya selamat, maka standarnya itu Uni hukum Taurat. Hukum Taurat. Nah zaman sekarang Uni, banyak justru orang, makanya saya tidak ngomong ya, ini secara umum saya ngomong, banyak orang zaman sekarang justru Uni ya, melakukan perbuatan baik hanya untuk mendapatkan permisi melakukan apa yang jahat. Contohnya nih, ada seorang bapak nih, dia ngomong sama istrinya, saya sudah sebagai suami, saya ini sudah bertanggung jawab, ya anak-anak sudah selesai kuliah, besar kemungkinan berarti nih bapak ini kawin muda ya, sehingga anak-anaknya bisa Di poin Pak, di poin Pak.
Fokus di poin. Ini termasuk poin saya, Uni. Ini termasuk poin saya. Kemudian itu bapak itu ngomong begini sama istrinya. Sekarang saya mau main perempuan, dia bilang. Dan kamu tidak perlu marah sama saya karena saya sudah menjadi seorang suami yang baik dan ayah yang baik. Berarti bapak ini dia menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik hanya untuk mendapatkan permisi melakukan apa yang kejahatan, ya kan? Makanya dalam iman Kristen tidak ada yang namanya perbuatan baik menyelamatkan. Kalau kami ingin selamat karena perbuatan baik, no, Allah berikan. Ini standarnya. Hukum Taurat, hendaklah kamu kudus sama seperti Bapamu di surga kudus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan itu nih. Makanya Tuhan kami tidak ada yang selamat karena perbuatan baik ya. Tidak ada yang selamat karena perbuatan baik ya Pak. Saya catat loh. Iya, dicatat itu, dicatat baik. Dan itu memang salah satu iman kami. Jadi ketika Jadi ketika kami diperhadapkan dengan kebenaran ini, ketika kami berupaya ya menyelamatkan diri dengan berbuat baik, maka standarnya itu hukum Taurat. Ya, standarnya itu hukum Taurat. Dan kami tidak bisa melakukannya dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Maka ya Allah pun menyatakan diri melalui Yesus Kristus supaya kami yang tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan baik, karena memang kami tidak sanggup, kami dibenarkan oleh iman dan percaya kepada Kristus Yesus. Jadi Allah kami tidak jahat dengan memberikan hukum Taurat. Justru itu jalan bagi kami untuk bisa mengalami penebusan Kristus di kayu salib. Terima kasih Uni. Ya silakan Uni. Ya, saya tadi bertanya untuk apa hukum Taurat diberikan kepada orang Kristen. Bapak menjelaskan, tapi saya juga menemukan menurut Paulus hukum Taurat itu untuk apa. Maka saya akan berikan dalilnya ya. Pertama teman-teman buka di dalam kitab ini ya, dalam kitab Roma, kitab Galatia pasal ketiga nomor 22. Saya akan bacakan. Makanya saya katakan Tuhan kalian itu kejam, dasarnya ini. Galatia pasal ketiga ayat 22 ya. Ya, kalau bagi Bapak itu kan tadi tidak ada ya, bahwa memang Tuhan sengaja memberikan hukum yang tidak mampu dijalankan manusia. Oke, itu fix ya. Galatia pasal ketiga ayat 22. Maka kita baca di sini. Nah, teman-teman, inilah gunanya hukum Taurat. Ya, pertama terkutuk orang yang melakukan hukum Taurat, ya. Artinya dengan demikian maka Tuhan sebenarnya bukan memberikan hukum Taurat tapi memberikan kutuk, karena Tuhan tahu tidak ada satupun orang yang mampu melakukannya. Maka dengan begitu menjadi kutuk. Ya, sebenarnya Tuhan tidak memberikan hukum tapi memberikan kutuk. Itu konsekuensi. Nah, Galatia pasal ketiga ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di dalam kekuasaan dosa. Kitab suci teman-teman Kristen itu, yang namanya tanah itu, imamat itu mengurung orang-orang di dalam dosa teman-teman. Nah, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan. Nah, jadi ketika Yesus datang, maka iman itu keselamatan itu diberikan. Makanya mereka beriman keselamatan itu karena iman, bukan perbuatan-perbuatan teman-teman menurut orang-orang Kristen. Masalahnya ini menjadi tidak adil bagi orang-orang yang menjalankan hukum Taurat. Mereka tidak pernah menjalankan hukum Taurat, tiba-tiba mereka menjadi beriman, lalu mereka selamat. Lucu. Mereka gini, Bani Edom, Bani Romawi, Bani Yunani, Bapak Dede yang bukan Bani Israel, mereka itu tidak berada di bawah kutuk hukum Taurat karena mereka tidak pernah menjalankan kitab Taurat gitu loh. Yang kasihan adalah mereka yang menjalankan kitab Taurat yang Tuhan berikan hukum dan mereka tidak mampu lakukan, lalu itu menjadi kutuk bagi mereka. Lah, ketika mereka sudah terkutuk dan tidak terselamatkan dan tidak percaya kepada Yesus, mereka akhirnya masuk neraka. Gara-gara hukum Taurat mereka terkutuk, kemudian mereka tidak beriman kepada Yesus, mereka masuk neraka. Yang enak orang yang tidak pernah melaksanakan hukum Taurat dari lahir, yang tidak tahu hukum Taurat. Ini ketidakadilan itu terjadi teman-teman, karena memang Yesus hadirnya di abad pertama. Ribuan tahun jarak antara Moses dengan Yesus, sekitar entah 2000 entah berapa tahun itu kasih mereka itu sudah mati berkali-kali itu mereka tukar hukum Taurat itu. Itu konsekuensinya dari doktrinnya teman-teman Kristen. Maka saya bawa lagi sebuah dalil, ya. Kenapa tidak make sense menurut saya? Kita bacakan ini. Kalau memang Tuhan memberikan hukum yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, kenapa Tuhan sangat kejam sekali dengan begini? Dengan begini Tuhan kejam. Dia berikan hukum yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, tapi dia ancam manusia. Apa kata dia? Dalam Ulangan pasal 28 ayat ke-58. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyatnya ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Bayangkan, Tuhan kasih hukum Taurat kepada Bani Israel sekian tahun, ribu tahun, lalu kalau mereka tidak jalani, mereka dipukul oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan berkali-kali. Tiba-tiba Tuhan datang
hilang. Dan bahkan Paulus mengatakan bahwa kitab suci itu menghukum orang dalam dosa, makanya mereka jadi terkutuk karena mereka akhirnya tidak mampu lakukan itu, karena Tuhan yang membebankan sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Tiba-tiba si Tuhan ini datang di abad pertama menyelamatkan orang-orang yang tidak pernah tahu mengenal dengan kitab Taurat. Orang yang tidak pernah pegang kitab Taurat, tidak menjalankan hari Sabat, tidak bersunat, tidak tahu menahu kitab Taurat, karena beriman kepada Yesus mati di tiang salib. Sementara orang yang Tuhan berikan ribuan tahun kitab Taurat menjadi terkutuk atas karena tidak mampu melakukan satu saja hukum Taurat. Mereka terkutuk bertahun-tahun. Mereka mati kemudian karena memang Tuhan memberikan hukum yang tidak mampu dilakukan manusia. Ketika orang itu tidak mampu lakukan, Tuhan pukul orang itu. Di dunia mereka tersiksa, di akhirat mereka masuk neraka. Giliran di abad pertama Tuhan juga datang ke dunia menebus kutuk hukum Torah. Ternyata untuk orang yang tidak mengenal Torah sebagian besarnya, karena faktanya pusat Kristenan itu ada di Romawi dan Yunani, bukan di Yerusalem. Karena faktanya sebagian besar umat Yahudi tidak beriman, bahkan dia dibunuh oleh orang Yahudi sendiri. Ada memang orang Yahudi seperti murid-muridnya, tapi kita tidak bisa katakan itu sebagai Kristen yang ada sekarang ya. Nanti kita diskusikan itu, debatable itu. Nah itu maksud saya. Jadi ini tidak make sense. Bentar, sedikit lagi. Nah, sedikit lagi. Ya, bentar. Ini konsekuensi Pak. Saya kan ada sanggar nanti. Mana tadi ayat yang saya bawakan ya? Ulangan 28 ayat 58. Ya, itu catat itu ya. Kemudian begini. Bapak tidak menjawab pertanyaan saya yang tadi yang sangat krusial. Yesus itu ketika dia mengambil di ladang gandum, dia membantu orang sakit, itu dia termasuk ketiga ini yang mana? Atau ada yang keempat, boleh nanti tambahkan. Pertama, dia termasuk melanggar hari Sabat. Konsekuensinya kalau dia memang melanggar hari Sabat, maka betul tidak ada berlebih-lebihan orang Yahudi atau orang Farisi. Ya, karena kalau dia meluruskan hari Sabat yang sesungguhnya, maka itu bukti bahwa Farisi Saduki itu melebih-lebihkan ajaran. Oke. Yang kedua, dia sedang merubah ajarannya sendiri. Yang ketiga, dia sedang melanggar hari Sabat. Kalau dia termasuk melanggar hari Sabat, konsekuensinya apa? Dia terkutuk. Dengan doktrin kalian, barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Torah dengan perbuatannya, maka terkutuklah dia. Maka Yesus termasuk terkutuk. Seperti Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah yang mati di tiang salib. Nah mungkin Bapak jelas, itu jangan sampai lupa Bapak singgung itu ya, bahwa Yesus itu termasuk yang mana? Melanggar hukum Taurat, merubah hukum Taurat, atau dia mematuhi hukum Taurat yang sesungguhnya. Luruskan, ya silakan. Ya, oke, ya. Yang pertama ya saya catat di sini. Uli tadi ngomong bahwa Tuhan itu tidak memberikan hukum, tapi Tuhan itu memberikan kutuk, ya. Jadi ini juga adalah sebuah perkataan yang salah, Uli. Ya, jadi Tuhan berikan kepada orang Israel itu adalah hukum yang menyatakan kepada orang Israel bahwa mereka itu tidak bisa setia dengan hukum. Kalau mereka mau dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat atau melakukan apa yang benar, itu standarnya. Jadi Tuhan memberikan standarnya hukum Taurat. Tapi ini pun bukan berarti Tuhan itu jahat. Karena pada akhirnya Tuhan sendiri yang menyediakan jalan keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Nah, Galatia pasal yang ketiga. Ya tadi disinggung oleh Uni Rifa ya. Galatia pasal yang ketiga. Ayat yang ke-22. Ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Kalau kita lihat dalam terjemahan lain, ya kata kitab suci di situ adalah hukum Taurat. Jadi memang betul hukum Taurat itu telah mengurung segala sesuatu, di bawah kekuasaan dosa. Dan ini memang nyata benar, karena memang tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat. Sehingga supaya kata Alkitab, oleh karena iman dalam Yesus Kristus, kata Alkitab, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Makanya saya ngomong, Allah itu tidak jahat ketika dia memberikan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan supaya kita tahu kita tidak bisa diselamatkan oleh karena hukum Taurat, sehingga kita bisa percaya dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menyelamatkan setiap kita. Begitu Uni. Nah kemudian saya senang tadi Uni singgung Ulangan 28. Ya, Ulangan 28 ini ayat yang ke-58, sebenarnya ayat ini juga saya cari-cari Uni. Ya, waktu Uni tadi menyinggung soal Galatia pasal yang ketiga, ya kan?
ayat yang ke-10 tadi ya, seluruh hukum Taurat. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-58. Jadi Uni terima kasih lah. Jadi Uni sudah meneguhkan ya mengenai Galatia pasal 3 ayat yang ke-10 tadi, dan berkenaan dengan ulangan berapa tadi itu ayat 27 ya. Ayat 58 firman Tuhan mengatakan demikian. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat, ya, itulah sebabnya kenapa kami tidak selamat, tidak bergantung keselamatan kepada sunat, karena sunat termasuk pada hukum Taurat, dan sunat tidak pernah berdiri sendiri, sunat terikat dengan hukum Taurat yang lainnya. Makanya kan saya ngomong tadi, orang Israel sudah tahu, ini pemahaman umum, kalau tidak setia melakukan hukum Taurat dapat hukuman. Segala perkataan hukum Taurat, tidak setia melakukan segala hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu. Jadi memang inilah konsekuensi daripada orang yang tidak melakukan yang namanya hukum Taurat. Makanya kita tuh tidak bisa selamat ini karena mau melakukan hukum Taurat. Karena kalau untuk melakukan hukum Taurat harus semuanya. Tidak boleh gagal satu dianggap gagal terhadap seluruh hukum Taurat. Karena Uni sendiri sudah kutip ayatnya. Ulangan 28 ayat yang ke-58. Nah yang terakhir ya tentang Yesus yang apa tadi? Ya, memetik gandum di hari Sabat. Ya, apakah Yesus melanggar hari Sabat? Ada ayat Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, saya ingin Uni melihat ini ya di dalam Matius pasal yang Bapak jangan ditambahi. Di situ tulisannya anak. Bapak kan pengen solid kan? Di situ tulisannya anak manusia adalah Tuhan dari Sabat, dan anak manusia bukan hanya Yesus. Silakan Bapak baca lagi ayatnya. ya, Yesus itu dia punya dua julukan. Dia disebut sebagai anak Allah, dia juga disebut sebagai anak manusia. Kalau kita mau bahas ini bisa panjang lagi nih, ya kan? Ya, ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia, maka kami orang Kristen percaya yang dikatakan itulah dirinya sendiri, ya. Karena ini banyak sekali berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. Nah, kalau kita lihat dalam Matius pasal yang kelima, Uni, ya, Matius pasal yang kelima, ya, ayat yang ke 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, ketika ayat ini dibacakan, kami meyakini, mengimani, mempercayai bahwa Yesus datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Yang dimaksudkan adalah menggenapi mengenai nubuatan-nubuatan mengenai dirinya di dalam perjanjian lama. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9, ya, Ibrani pasal yang ke-9. Saya buka dulu ayatnya. Ya, ayat yang ke-10. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani. Ya, termasuk ya yang namanya hari Sabat, yang hanya berlaku sampai waktu pembaharuan. Jadi ternyata hari Sabat hukum Taurat itu ada waktu pembaharuan. Kapan hari pembaharuan itu? Ayat 11, tetapi Kristus telah datang. Jadi ketika Kristus datang, yang namanya hukum Taurat dalam Kristen itu hukum Taurat itu dibagi menjadi 3. Ada hukum moral, ada hukum sipil, dan ada hukum seremoni. Yang dibatalkan oleh Kristus Yesus adalah hukum seremoni, upacara, ya. Tunggu, di mana itu Pak? Yesus membatalkan hukum seremoni itu di mana? Ya, di dalam Galatia pasal Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ibrani pasal ke-9 ayat ke-10. Ya. Ibrani pasal 9 ayat ke-10. Bisa dibaca. Oke, ini perikopnya terkait tentang tempat kudus di bumi dan di surga. Ayat 10. Karena semuanya itu di samping makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi poinnya di sini, jadi itu Yesus membatalkan. Yang dia batalkan di situ adalah hukum seremoni. Jadi kalau dalam hukum Taurat itu ini dibagi. Yesus membatalkan ya, artinya Yesus membatalkan gitu. Ya, dia membatalkan hukum seremoni. Ya, hukum seremoni dicatat dengan baik ya. Oke, karena ini ada konsekuensi lagi nanti Pak. Iya, saya tahu. Kalau kamu mencatat pasti ada konsekuensinya, dan saya siap dengan konsekuensi itu. Jadi ya, hukum Taurat itu kan dibagi menjadi
Nah, maka Uni saya jelaskan dulu kepada Uni ya. Iya, begini Uni. Apa namanya? Jadi hukum Taurat itu, ini kamu dengar? Kamu dengar? Ya, dengar. Iya, oke. Jadi Uni, hukum Taurat itu kami ketika membaca Alkitab kami menafsirkan, dan ini bukan cuma tafsiran saya, ini tafsiran juga banyak pendeta-pendeta. Kalau hukum Taurat itu dibagi menjadi 3, ada hukum. Iya. Suara Uni tidak kedengaran. Oke, Bapak sudah atau belum? Berarti Uni kamu tidak dengar di saya ngomong dari tadi. Udah ya? Sorry, anak saya barusan manggil saya gitu. Sorry. Enggak, ini udah selesai. Belum. Bagaimana saya mau jelaskan? Lanjut. Ya oke, ya. Jadi Uni kami tuh pendeta menafsirkan yang namanya hukum Taurat itu ada 3, yakni hukum moral. Hukum moral ini, hukum Taurat moral ini itu berlangsung selamanya. Kalau hukum sipil itu Uni, itu hukum Taurat Israel yang tidak berlaku untuk negara yang lain. Contohnya nih, hukum Taurat Israel ya, kalau orang kedapatan berzina itu harus dirajam dengan batu. Nah, hukum Israel ini hanya berlaku di Israel kan? Nah, kalau misalkan nih, kalau kita di Indonesia nih kedapatan orang berzina, kemudian kita rajam dengan batu, orang yang berzina itu mati, kita tuh masuk penjara kita loh. Dan kita tidak bisa membenarkan diri sebagai orang Kristen. Oh, kami melakukan yang namanya hukum Taurat, tidak bisa. Karena di Indonesia punya hukum sendiri. Nah, makanya saya katakan tadi, waktu Yesus tidak menghukum wanita yang berzina. Ya, alasannya kenapa? Karena pada waktu itu Israel lagi dijajah oleh orang Roma. Sehingga hukum Israel, khususnya hukum Taurat sipil tidak berkuasa. Kalau misalkan hukum Roma itu begini Umi, kalau misalkan ya seseorang melakukan kejahatan termasuk warga jajahan dan hukumannya adalah hukuman mati, maka yang berhak menghukum mati itu adalah orang Roma. Ya, makanya kenapa orang Yahudi pada waktu itu membawa wanita ini untuk diperhadapkan kepada Yesus. Karena mereka ingin menjebak Yesus, karena apapun jawaban Yesus pasti salah. Kalau Yesus bilang rajam dengan batu, maka Yesus akan menyalahi hukum Roma. Kalau Yesus mengatakan jangan rajam dengan batu, maka Yesus akan menyalahi yang namanya hukum Taurat. Maka Yesus bilang siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama lempar dengan batu. Karena memang hukum Israel pada waktu itu, khususnya Taurat sipil, tidak berkuasa di bawah hukum Roma itu sendiri. Ya. Itu hukum sipil. Nah, kemudian hukum yang namanya hukum seremoni, seperti yang Uni ucapkan tadi itu, yang hukum seremoni itu seperti di hari Sabat, ya kan? Dan ya apa tuh? Yang lain-lain tadi Uni sebutkan terlalu banyak sampai saya lupa tuh. Ya, jadi itu. Semua terkorelasi kok Pak Pendeta. Semuanya ya terkorelasi kok. Oke, kalau sudah saya gantian ya. Ya oke, silakan. Saya langsung. Oke, saya mulai bacakan ayat saja ya teman-teman ya. Mulai ya. Oke, saya bacakan dalil aja gitu. Oke, kita mulai di sini nih. Teman-teman ya, ingat ya, menurut berdasarkan pengajaran Paulus yang diimani oleh orang Kristen, bahwa kitab suci atau Taurat itu mengungkung mereka dalam dosa, ya, karena kalau satu tidak dikerjakan maka mereka semua jadi terkutuk. Padahal Tuhan tahu bahwa doktrinnya Kristen itu semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Artinya harusnya Tuhan tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang memang dapat memikul hukum Torah. Lalu ketika Tuhan berikan hukum Torah, Tuhan tahu kalau semua manusia pasti akan melanggarnya. Maka sebenarnya saya katakan Tuhan tidak memberikan hukum tapi memberikan kutuk, Pak. Ya, Bapak coba analisis apa perkataan saya. Tuhan tahu kalau manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Oke? Kemudian Tuhan berikan hukum yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Nah, karena kalau manusia tidak mampu lakukan, maka manusia terkutuk. Maka sebenarnya Tuhan sedang bermain-main, sedang memberikan kutukan kepada manusia. Itu poin saya ya. Tapi itu menurut doktrin Kristen. Mari kita lihat bagaimana dalam kitab Perjanjian Lama. Apakah betul seperti itu? Ada indikasi yang tidak. Contoh, Mazmur pasal 19 nomor 9 ayat 8, 19 ayat 8 ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tapi tiba-tiba ternyata kalau tidak dilakukan satu maka semuanya menjadi kutuk. Itu menurut orang Kristen ya. Yang kedua,
Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ternyata ini bullshit. Ini cuman angan-angan palsu dari Tuhan, karena tidak akan ada orang yang bahagia. Kenapa? Ternyata memang manusia tidak ada yang mampu melakukan hukum Torah. Tuhan pun tahu itu, karena memang semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi Tuhan ini hanya iming-iming doang nih, berbahagia loh kalian kalau pegang hukum Torah. Ini saya kasih Torah. Padahal Tuhan tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang mampu menjalankan hukum Torah. Ini cuma iming-iming berarti. Itu konsekuensi dari dogmanya teman-teman Kristen. Lalu kita lihat. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini lagi iming-iming dusta dari Tuhan. Karena mereka tidak akan pernah berhasil dalam perjalanan mereka, dan mereka tidak akan pernah beruntung. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu di awal ini adalah hukum yang berat untuk mereka lakukan dan tidak mungkin mereka lakukan. Berarti ini Tuhan sama sekali akhirnya tuh iming-iming palsu lagi nih. Yosua pasal 1 ayat 8. Ya. Kemudian berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Torah. Buat apa Tuhan? Buat apa? Buat apa orang Israel mengajarkan untuk melakukan hukum Torah kepada anak-anaknya? Toh dia juga tidak mampu melakukan menurut orang Kristen, menurut dogma Kristen. Kembali lagi menjadi seperti itu konsekuensinya, Pak. Ya, okay. Kemudian sebab perkataan itu bukanlah perkataan hampa. Padahal Tuhan sudah katakan, sebab perkataan itu bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan. Tapi kata orang Kristen, itu hukum yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, guys. Ini Tuhan kembali lagi memberi ini palsu. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Percuma orang-orang ini berdiri sini, karena tidak ada yang mampu melakukan dengan sempurna. Pada akhirnya mereka terkutuk semuanya gitu loh. Karena tidak ada yang mampu. Jadi apa itu? Iming-iming Tuhan itu semuanya itu tidak ada gunanya gitu loh. Kalian akan berhasil. Nah itu. Karena ternyata memang tidak ada, karena Tuhan memberikan hukum itu tidak akan mampu dilakukan. Nah, kemudian tadi kata Bapak, iman yang menyelamatkan dan perbuatan itu tidak menyelamatkan. Nah, ini pertentangannya ajaran doktrin Kristen dengan ajarannya Yesus. Di mana saya tunjukkan dalilnya? Kata Yesus begini, Pak. Perempuan yang banyak dosa yang diselamatkan oleh Yesus dalam kitab Lukas, ya, itu diselamatkan, Pak. Bapak tahu kan dalilnya kan? Perempuan itu diselamatkan, diampuni dari dosa karena apa? Nih, karena apa dia diampuni dosanya? Karena ini. Sayang, jangan. Nah, jangan nanti kena. Nanti kena. Bentar ya, Pak. Nih, mari kita baca. Nah, Bapak baca dalam kitab Lukas pasal ke-7 nomor 47. Baca itu. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih, Pak. Apa alasan orang ini diampuni? Karena dia berbuat kasih. Berbuat kasih itu amal baik, Pak. Perbuatan-perbuatan baik loh, Pak. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Bayangkan, perbuatan mempengaruhi keselamatan. Orang yang sedikit diampuni karena dia sedikit berbuat kasih. Bapak bilang perbuatan-perbuatan di ayat Lukas pasal 7 ayat 47. Nah, orang ini ini bertentangan dengan kitab Ibrani ya, Pak. Yang saya tidak tahu siapa penulisnya, indikasinya adalah Paulus, enggak tahu ya, entah iya entah tidak. Kembali lagi Paulus akhirnya bertentangan dengan Yesus, ya. Bahwa tidak ada satupun pengampunan dosa itu kalau tanpa dengan darah. Bapak tentu tahu dalilnya kan? Tidak akan ada pengampunan tanpa adanya penumpahan darah. Sementara di Lukas 7:47 ini Yesus itu belum menumpahkan darahnya. Tapi dia sudah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Ini bantahan untuk pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa setiap manusia itu kan diampuni hanya dengan imani gitu. Sementara wanita ini, bahkan Rahab ya, saya katakan Rahab. Ada dua pertentangan tentang Rahab. Paulus mengajarkan Rahab itu Ini saya buktikan bahwa Paulus lah yang mendistorsi ajaran Yesus. Mestinya saya bisa jawab nih, tapi kalau terlalu banyak ini boleh. Silakan. Iman tanpa perbuatan itu kata Yakobus mati. Tapi Martin Luther mengatakan surat Yakobus itu adalah surat jeram. Ya, padahal Yakobus adalah murid terdekat Yesus. Murid Yesus juga, ya kan? Yang ini ngomong ya.
Jadi Uni tadi ngomong soal Yosua, soal ulangan, ya kan, soal imamat, ya soal Mazmur. Kemudian Uni bilang itu semua itu bullshit karena Tuhan memberikan angan-angan palsu. Tuhan tidak memberikan angan-angan palsu. Yang Tuhan nyatakan itu kebenaran. Kalau kamu dapat melakukannya, maka kamu akan sejahtera. Itu Tapi adalah manusia kan tidak kebenaran. dapat Pak lakukan. Iya, tapi pada kenyataannya manusia tidak dapat melakukannya. Ya kan angan-angan palsu itu. Bukan angan-angan palsu, makanya saya bilang kalau kita tuh mau berdebat itu harus solid dulu Koni. Ya jangan Tuhan tahu nggak, Pak, kalau manusia itu tidak mampu lakukan hukum itu. Tuhan tahu, tapi Ya apakah sudah. manusia Tapi tetap tahu? dikasih hukumnya gitu. Saya kasih tahu nih, jangan dulu potong kalau saya ngomong. Kamu kalau ngomong saya tidak potong. Oke, saya dengarkan. Sebenarnya Uni, Tuhan itu tahu kalau manusia itu tidak bisa dibenarkan oleh karena perbuatan baik. Tapi manusianya yang tidak tahu Uni. Maka karena manusia tidak tahu, itulah sebabnya Tuhan menyatakan hukum itu supaya kamu tahu bahwa kamu tidak bisa dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Begitu Uni. Ya, jadi saya pikir Uni ini sudah tidak perlu disinggung lagi ya. Karena kita ini bicara berputar-putar tentang hal yang sama karena saya sudah memberikan penjelasan ini berulang-ulang loh sama Uni. Yang kedua, mengenai apa tadi? Ya, Lukas pasal 47 ayat 47 ya, mengenai seorang wanita ya. Bapak catat aja ayatnya, baru Bapak bacakan. Kalau nggak Bapak minta saya untuk bukakan, maka saya perlihatkan kepada Bapak pendeta gitu. Google dia. Lukas berapa tadi Uni? Oke, sebentar. Saya tadi ayat Lukas berapa itu? Oke, bentar ya. Itu Lukas pasal dulu, bentar. Ya, sebenarnya Uni ya, saya juga bisa jawab pertanyaan kamu itu. Tapi kalau kita jawab itu semakin melebar kemana-mana, ya kan? Nggak, Kalau itu kita menanggapi, sebenarnya itu tanggapan saya terhadap pernyataan Bapak bahwa kami diselamatkan karena iman bukan karena perbuatan. Maka saya tunjukkan ternyata ada yang diselamatkan karena perbuatan gitu loh Pak. Ya, coba tunjukkan ayatnya. Oke. Oke ya, kita lihat datanya itu. Lukas pasal 7 ayat 47. Ya, Lukas. Buka ayatnya. Lukas berapa? 4? Pasal 7 ayat ke-47. Oke. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-47. Ya. Mana ayatnya? Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi wanita ini yang ditulis oleh kitab Lukas ini adalah seorang perempuan berdosa yang diampuni oleh Yesus. Jadi waktu Yesus datang ke rumah Simon Farisi, maka wanita yang pernah diampuni oleh Tuhan ini ditolong oleh Tuhan. Dia datang kepada Yesus. Jadi datang kepada Yesus sesudah Yesus mengampuni wanita ini. Sehingga ketika dia berbuat baik kepada Yesus, itu perbuatan baik yang dilakukan sesudah dia mendapatkan yang namanya pengampunan. Ya. Jadi itu wanita yang terkenal berdosa, ya. Ya. Yang mendapatkan pengampunan Poinnya? daripada Tuhan. Enggak, poinnya Ya. wanita itu diampuni karena berbuat kasih atau karena apa? Coba. Karena dia terlebih dahulu telah mendapatkan pengampunan daripada Yesus. Nah, Uni kan ngomong tadi kan darah Ya, Yesus kan tanpa darah Yesus, Pak. Iya, darah Yesus kan, iya, karena darah Yesus itu Uni, dia bukan hanya mengampuni dosa yang akan datang. Nah, contohnya kan Yesus kan mati 2000 tahun yang lalu nih. Ya, saya itu bertobat tahun 2008. Ya, bagaimana mungkin dosa saya yang tahun 2008 ini dapat ya
dapat diampuni oleh darah Yesus yang 2000 tahun yang lalu, karena darah Yesus itu bergerak ke depan dan juga bergerak ke belakang. Ya, makanya kan ada orang tanya nih, ya, pendeta, bagaimana dengan orang-orang di zaman perjanjian lama? Mereka diselamatkan oleh karena apa? Karena Yesus belum ada, yang mereka selamat oleh karena korban-korban yang mereka lakukan di dalam iman kepada Yesus yang akan datang. Melalui korban-korban tersebut, ya, sementara kami di zaman sekarang beriman kepada Yesus yang telah datang. Seperti itu. Sudah? Oke. Ya. Sudah? Oke. Bentar ya. Ya. Oke, santai dulu Pak, minum air putih dulu Pak, biar enak kita. Ini saya pikir ini ya Closing ya. Oke, ya. tapi saya kasih ini dulu, saya kasih sebuah argumen dulu, baru Bapak closing statement, baru nanti saya terakhir. Menarik sebenarnya diskusi dengan Pak Pendeta, terima kasih sebelumnya. Baik, saya akan memberi. Ya, saya juga sangat senang juga berdiskusi dengan kamu. Oke. Saya kasih sebuah dalil lagi ya. Tadi masalah mencuci tangan tadi ya, saya ini ya, mencuci tangan tadi. Ternyata saya, oke, saya akui saya salah memahami, tapi akan saya kasih premisnya bahwa memang mereka menambah-nambahi ajaran atau berlebih-lebihan. Poinnya di mana? Di sini Yesus yang mengatakan seperti itu. Tentang tadi saya kembali ya, biar saya tidak dikatakan orang yang tidak membawa data gitu. Dalam Matius pasal ke-15 ayat pertama sampai ke ayat ke-6 saya bacakan ya. Saya tunjukkan kepada teman-teman tentang ajaran orang Farisi, Saduki, ahli Taurat itu suka menambah-nambahi atau melebih-lebihkan ajaran itu. Maksudnya tuh begini teman-teman. Ya. Nah, di sini. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang?" Ingat, di sini adat istiadat nenek moyang. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang?" Artinya, orang Yahudi ini menambahi aturan-aturan dengan memberikan adat istiadat atau aturan-aturan yang mereka buat atau karang sendiri dari nenek moyang mereka. Mereka mengikuti adat nenek moyang mereka. Sementara mereka demi adat istiadat nenek moyang mereka melanggar aturan Tuhan. "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan selagi siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati," bla bla segala macam. Nah, ini juga ada dalam kitab Markus ya. Nah, teman-teman, artinya di sini poin saya adalah begini ya. Saya mengatakan orang Yahudi itu berlebih-lebihan. Pertama, mereka memikulkan sesuatu yang berat kepada orang lain, sementara mereka tidak melaksanakannya. Yang kedua, mereka mencampur baurkan ajaran nenek moyang mereka dengan hukum Taurat yang sesungguhnya, yang real dari Tuhan. Teman-teman harus pahami ya, bahasa sederhana. Adat istiadat dengan hukum Tuhan itu berbeda. Adat istiadat itu bisa muncul dari hasil pemikiran manusia, kemudian dijadikan turun-temurun sebagai tradisi. Seperti kita misalnya kayak kalau ada di sini tuh kayak apa ya, kalau dalam ranah Sumatera Barat itu kayak mengangkat tabu ya, di laut itu. Itu adat istiadat yang turun-temurun dilakukan dan tidak ada korelasinya dengan keagamaan. Lalu Yesus di situ mengatakan mereka lebih mau menjalankan adat istiadat nenek moyang mereka ketimbang bahkan mampu melanggar aturan Tuhan. Nah, makanya saya tanya, ketika Yesus mengajarkan pada waktu itu hari Sabat begini dan begitu, apakah Yesus melanggar? Tapi jawaban Bapak justru dia merubah hukum. Itu Bapak bilang tadi ya, dia merubah hukumnya sendiri. Nah, maka itu bertentangan dengan "Jangan kau sangka aku meniadakan hukum para nabi dan kitab Taurat, tapi aku menggenapinya." Nah, itu bertentangan dengan itu. Kemudian tentang wanita ya, ternyata ada, bukan hanya itu Pak, ada Rahab itu ada 2 ayat yang kontradiksi ya. Rahab itu menurut, saya kasih datanya dulu ya. Nanti habis ini Bapak closing statement. Nah, ini kontra ya. Teman-teman kalau lihat, inilah kontranya ajaran perjanjian lama dengan ajaran Paulus ya. Bahkan ini sangat menjadi doktrin buat teman-teman Kristen. Gimana itu? Terkait tentang pengampunan dosa ya, pengampunan dosa. Teman-teman ya. Dan ingat, Martin Luther menganggap surat Yakobus ini sebagai surat jeram ya, atau sesuatu yang diragukan, kurang lebih seperti itu. Ulangan pasal 22, 27 ayat 26. "Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat." Ini ini yang tadi, bukan tentang Rahab. Bentar, tentang Rahab ini. Sorry ya. Bentar teman-teman. Ini yang kontra tuh ini. Bentar ya. Bentar ya Pak. Sebentar. Saya jadi ini nih. Rahab. Nah, ini Yakobus dengan Ibrani ya. Kembali lagi Bapak tadi membawa Ibrani. Makanya Ibrani itu kan saya tidak tahu Pak. Ibrani itu yang menulis siapa ya Pak? Mohon maaf Pak.
Iya, orang para pakar memang dalam tidak jelas siapa yang tulis, tapi para pakar percaya kalau yang menulisnya Rasul Paulus karena Oke, tulisan-tulisan dari Paulus lagi ya. Lagi-lagi Paulus teman-teman, lagi-lagi Paulus. Mari kita lihat. Yakobus pasal kedua nomor 25. Dan bukanlah demikian juga Rahab. Kita tidak perlu sebutkan ini ya. PL itu ya, PL itu dibenarkan karena perbuatannya. Ingat apa di sini? Perbuatannya. Jadi dia dibenarkan karena perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, ya. Tapi apa kata penulis kitab Ibrani, teman-teman? Yang diduga adalah Paulus ini. Ibrani pasal 11 nomor 31. Karena iman maka Rahab perempuan PL itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ingat, kalau dalam Yakobus dikatakan karena perbuatan, justru dalam Ibrani karena iman. Begitu juga dengan Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati, tapi kata Ibrani mengatakan bahwasanya mereka itu kasih karunia, bukan diselamatkan karena perbuatan-perbuatan. Ini korelasinya dengan hukum Taurat. Dan saya bacakan tadi yang dikutip Paulus itu sangat jelas bahwa kalau dalam King James Version-nya, barang siapa yang tidak melakukan seluruh hukum Taurat, maka dia terkutuk. Tapi kalau dalam terjemahan barunya bahwa barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat itu dengan perbuatannya, maka itu yang terkutuk. Nanti saya akan closing statement dengan membawa korelasi ajaran perjanjian lama dalam konteks Islam yang sangat bertentangan dengan doktrin kekristenan. Dan kita bersyukur dengan perbedaan ini ya. Saya butuh orang yang jujur dalam diskusi. Satu poin yang perlu saya tekankan. Pak Pendeta Dede mengakui bahwa memang Tuhan itu menurut beliau secara doktrin memberikan hukum yang tak mampu dilakukan oleh manusia. This is not make sense menurut saya. Kenapa? Apakah betul Tuhan seperti itu? Bahkan ditambahkan lagi dengan pengajaran Paulus bahwa kitab suci atau hukum Taurat mengungkung manusia dalam dosa. Maka ketika ada orang yang tidak melakukan secara sempurna, mereka terkutuk ternyata. Bayangkan berapa ribu orang yang telah terkutuk di waktu sebelum Yesus hadir di abad pertama, tidak terselamatkan karena mereka tidak sempurna seperti Bapa yang tidak mampu melaksanakan hukum Taurat. Lalu kemudian Yesus datang di abad pertama menyelamatkan orang yang tidak kenal bahkan dengan kitab Taurat. This is not fair kalau menurut paradigma saya. Tapi kalau menurut Kristen itu fair ya enggak apa-apa. Tapi itu tidak adil menurut saya. Oke, mungkin saya akan closing statement dengan lebih memfokuskan bagaimana korelasinya ajaran perjanjian lama dengan Islam tentang amal dan perbuatan, kasih karunia Tuhan. Saya akan closing statement di situ, fokus, dan Bapak silakan juga closing statement. Boleh menanggapi apa yang saya sampaikan, boleh juga untuk menyampaikan edukasi terkait iman Bapak, doktrin Bapak juga. Silakan. Lanjut Pak, closing statement. Boleh Bapak waktu berapa menit? Oke, terima kasih. Ini kita tampilkan Pak Pendeta Dede ya guys. Ya, jadi salam kenal ya buat semuanya. Salam hormat, respect buat Pak Pendeta Dede, luar biasa. Saya bangga berdiskusi dengan beliau pada malam ini. Oke, terima kasih Uni. Jadi Uni tadi katakan kan bahwa Tuhan itu kejam karena memberikan hukum yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Kenapa pemikiran Uni bisa demikian? Karena Uni itu berpikir bahwa hukum Taurat itu adalah puncak daripada pekerjaan Allah. Kalau kita membaca Alkitab, hukum Taurat itu bukan puncak Uni, tetapi Yesus Kristuslah puncak itu. Jadi ketika Allah memberikan hukum Taurat, bukan berarti Allah tidak memberikan jalan keluarnya. Kalau Allah hanya memberikan hukum yang tak dapat dilakukan dan tidak memberikan jalan keluarnya, maka saya pun akan mengatakan bahwa Allah itu jahat. Tapi puji Tuhan, Allah memberikan hukum Taurat supaya manusia tahu dia tidak bisa dibenarkan oleh karena perbuatan baik. Maka di sanalah Allah datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan yang kedua, Uni tadi singgung Yakobus pasal yang kedua, iya kan? Ya, Yakobus pasal yang kedua, Uni. Ya. Iya. Tadi Uni bandingkan Yakobus pasal yang kedua ayat yang keberapa tadi? Oke, bentar saya ambil lagi ya. Ya. Yakobus pasal kedua nomor 25 itu kontra dengan Ibrani pasal 11 nomor 31. Ya, Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke 25. Yakobus pasal kedua nomor 25 dengan Ibrani pasal 11 31. By the way, bukan cuma itu yang kontra ya, tentang selamat. Oke.
Ya, saya masih ini karena ini yang unik singgung. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena Jangan perbuatan-perbuatan? pakai kata PL itu Pak, nanti kita di banned, nanti akun Bapak di banned nanti. Oh, oke. Kata-kata, memang kadang kalau kita kesulitan kita kalau kita baca Bible kita cenderung di banned karena ada kata-kata seperti itu dalam Bible. Jadi ganti aja Pak kata-katanya. TikTok sensitif dengan kata-kata itu Pak. Tidak pernah menjadi masalah karena itu Alkitab secara jujur menjelaskan tentang kehidupan orang dalam Alkitab. Ya, dan bukan dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos lalu jalan yang lain. Nah, kemudian Uni berkata, ini lihat bahwa Rahab itu diselamatkan oleh karena perbuatan. Nah, Uni sekali lagi ya, kalau kita membaca Alkitab itu jangan kasih ayat itu keluar dari konteks. Kalau kita baca, sebenarnya ini berbicara tentang iman tanpa perbuatan. Ini cocok dengan Matius 7 ayat 21. Bahwa pengakuan itu harus sejalan dengan kelakuan, Uni. Jadi, kitab Yakobus ini mengatakan kalau kamu beriman kepada Yesus, seharusnya melahirkan perbuatan. Makanya saya ngomong, orang itu berbuat baik di dalam Kristen itu. Karena dia telah diselamatkan, ucapan syukur karena telah selamat, dan sebagai upaya untuk mengumpulkan upah di sorga. Bukan untuk selamat. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani, maka cocok. Orang diselamatkan oleh iman. Maka penulis Yakobus dan penulis ya Ibrani yang kita yakini adalah Paulus itu tidak benar-benar berbeda. Ya, maka saya mau katakan begini ya, bahwa kalau kita mau jujur ini karena ini sudah closing ya, statement closing, saya mau katakan bahwa kalau kita mau jujur, siapapun Anda yang mendengarkan kami nih ya sementara berdiskusi, ya kalau kita ingin selamat karena perbuatan baik, itu Alkitab kasih standar loh, hukum Taurat. Di mana kita harus benar-benar sempurna. Sempurna seperti apa? Yesus bilang, sempurna seperti Allah. Ya, makanya dalam Alkitab, ya, karena Uni tadi ya jelaskan cukup banyak, saya juga ya ini karena sudah closing statement ya. Di Alkitab itu ada seorang anak muda datang nih. Anak muda ini datang dan ngomong sama Yesus. Dia ingin ya mengikuti Yesus. Dan dia katakan bahwa dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Ya, saya waktu baca itu saya kaget. Ternyata ada orang muda yang bisa melakukan hukum Taurat. Tapi kemudian Yesus mengatakan, kalau begitu kamu pulang dan kamu jual seluruh harta kekayaan kamu dan kamu ikut aku. Apa yang terjadi? Dia menyesal, Uni. Kenapa dia menyesal, Uni? Karena ternyata hartanya banyak dan dia tidak bisa menjual hartanya itu untuk mengikuti Yesus. Nah, ketika dia tidak bisa menjual hartanya, maka di sini kita tahu bahkan hukum Taurat yang pertama pun dilanggarnya. Kenapa? Hukum Taurat yang pertama bilang apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ya, dengan tidak menjual hartanya, ya berarti dia lebih menuhankan harta daripada Tuhan itu sendiri. Maka dia pun gagal terhadap hukum Taurat. Dan ini Uni, ini sudah menjadi rahasia umum. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang bisa sempurna seperti Allah. Ya, kalau kita ingin bertanya, kalau kita ingin selamat karena perbuatan baik, kita perlu tanya berapa banyak perbuatan baik yang harus kita lakukan agar kita selamat. Justru perbuatan baik jadi permisi loh bagi orang untuk melakukan kejahatan. Orang bisa ngomong, mari kita bersinah hari ini. Toh besok kita beramal untuk menutupi dosa yang kita lakukan pada hari ini. Makanya kan banyak orang itu beramal hanya pencitraan. Padahal di balik amal yang dia lakukan adalah dosa itu sendiri. Ya, maka kami tidak percaya. Dari tadi kita berusaha membuktikan ini dan apa yang saya sampaikan kan tidak bisa dibantah oleh Uni sampai saat ini, ya kan? Di mana saya katakan bahwa hukum Taurat itu diberikan sebagai bukti bahwa manusia tidak bisa melakukan yang namanya hukum Taurat supaya setiap orang itu bisa selamat. Ya, oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Saya tutup dengan satu ayat. Ya, ini Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, ya ayat yang ke 12, ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, karena kita tidak mampu melakukannya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham, ini yang namanya perjanjian kekal itu, sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Makanya kita mengatakan dalam Galatia 4 ayat yang ke-6, karena kamu adalah anak, maka Allah telah mengirimkan roh anaknya ke dalam hatimu, sehingga kamu bisa berseru, ya Aba, ya
Bapa, ya, maka perjanjian yang kekal itu tergenapi melalui pengorbanan Kristus dan kayu salib dengan menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Saya pikir itu malam ini, ya Uni, terima kasih Uni atas kesediaannya untuk mengangkat saya di roomnya Uni. Kapan-kapan kita bisa bicara lain lagi ya. Oke. Boleh dengan tema yang berbeda mungkin, tapi tadi tema dari saya, sekarang Bapak boleh mengajukan tema dari sisi Bapak, nanti di DM saja. Dan saya juga akan mengadakan closing statement. By the way, terima kasih banyak atas kesediaannya diskusi dengan saya, dan jangan bosan dengan saya pastinya ya. Tunggu pun mungkin apa yang saya baca dalam kitab Bapak, menurut Bapak itu tidak benar, ya wajar, karena saya kan bukan Kristen ya. Kecuali apa yang saya sampaikan benar semua, maka harusnya saya lah yang Kristen gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa saya memaparkan semuanya berdasarkan data dan argumentasi, di mana kita boleh memberikan pandangan terhadap sebuah data atau mengkritisi data tersebut. Itulah yang namanya dialektika gitu. Dan apalagi tema yang kita bawa adalah tentang iman. Oke, saya langsung closing statement. Saya akan dalam ranah Islam. Nah, inilah perbedaan kita. Dalam Islam itu jangankan hukum-hukum yang diberikan Allah ya, jangankan hukum yang diberikan Allah, sedangkan ujian saja kepada manusia Allah tidak memberikannya melebihi kapasitas manusia. Karena ketika Allah berkehendak manusia untuk selamat, maka Allah berikan tuntunannya. Kalau manusia jalani tuntunan itu, maka manusia selamat. Tetapi bagaimana kalau manusia tidak mengikutinya? Maka Allah sediakan pintu taubat. Itulah dalam Islam. Jadi bukan semerta-merta manusia langsung terkutuk begitu saja ketika mereka gagal, karena mereka naturnya adalah orang yang gagal. Memang kita ini naturnya orang yang khilaf, sebagaimana Adam, Allah katakan dalam Al-Quran dia adalah orang yang khilaf, melakukan perbuatan salah. Tapi apa kata Allah? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Justru di sinilah Allah menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Kenapa? Ketika anak manusia dia gagal dan dia tidak diterima taubatnya atau dia tidak diberikan jalan keluar, maka gagallah Tuhan dikatakan Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, atau Tuhan menerima taubat. Tapi Allah mengatakan bahwa innahu huwat tawwabur rahim. Justru Allah sangat mencintai orang yang sering sekali bertaubat, karena natur kita ini adalah orang yang akan selalu khilaf, apalagi dari masa ke masa, periode ke periode kita akan selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kata Allah, jangan berputus asa terhadap rahmatku. Apa salah satu caranya untuk bertaubat? Itu melakukan taubatan nasuha dengan cara menyesal dengan perbuatan itu dan berhenti dari perbuatan itu dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Bukan karena Allah kasihan kepada kita, bukan, karena kita tahu perbuatan-perbuatan baik ini menjadi sebab Allah ridho terhadap kita. Saya sepakat satu ya, tapi ada perbedaannya ya. Satu yang sedikit sama tapi berbeda, bahwa amal perbuatan baik tidak menyelamatkan, karena amal perbuatan baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Contoh begini, Mbak Imwong itu bersedekah 1 miliar, baik tidak itu? Baik, tapi apakah itu akan mengantarkan Mbak Imwong ke surga? Tentu tidak, karena kalau seandainya dengan bersedekah miliaran rupiah menjadi asbab orang ke surga, maka yang pantas masuk surga adalah orang-orang kaya. Tapi apa yang dilakukan Mbak Imwong itu bukan itu yang menjadi Allah ridho, tapi apa yang di dalam hatinya yang dia niatkan. Karena Sayyidina Umar mengatakan, hadis ahad ketika beliau di mimbar berkata, ya, innama a'malu biniat, amalan itu takaran nilainya adalah dari niat. Jadi ketika amal terlihat baik di hadapan manusia, itu belum tentu menyelamatkan. Namun ketika ada seseorang hanya bersedekah 2.000 rupiah, dia niatkan karena memang dia takut kepada Allah, karena dia ingin membersihkan hartanya, dan dia hanya punya segitu, dan qadarullah ada orang yang butuh pada waktu itu. Betapa banyaknya hikmah dari ajaran Islam, bahwa memang bukan amalan yang menyelamatkan, tapi ridho Allah, karena Allah yang tahu mana amalan yang murni pure karena kecintaan terhadap Allah, mana yang karena faktor ria, mana yang karena faktor ingin dilihat alim. Karena terlihat alim belum tentu alim, karena terlihat beramal soleh belum tentu soleh. Karena orang yang alim yang terlihat seperti saya ini belum tentu. Karena apa? Hanya Allah yang tahu bagaimana kita ketika sendiri berbuat dosa. Maka konteks keselamatan dalam Islam atas ridho Allah, tapi perbuatan manusia menjadi asbab Allah ridho. Jadi bukan berarti amal perbuatan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan Allah berkata dalam Al-Quran, sebiji sawi perbuatan baikmu Allah tidak lupakan, karena Allah adil, tidak akan sia-sia.
saya menyesali kejahatanmu, Allah juga tak lupakan karena Allah Maha Adil. Saya tidak terbayangkan ketika saya seorang Kristiani dan hidup di zaman Bani Israel, saya sudah melakukan 99% dari 100% hukum Taurat. Semua tidak ada manfaat di mata Tuhan karena 1%-nya saya gagal. Padahal natur saya ini tidak mungkin sempurna. Maka inilah yang saya katakan sia-sia manusia melakukan hukum Taurat pada akhirnya. Kenapa? Karena memang mereka tidak akan mampu. Ya, tapi Tuhan akan hukum yang tidak taat. Ini saya katakan bahwa Tuhan tidak memiliki kasih, tapi ketika jadi manusia dia kembali menjadi kasih. Dengan apa? Mengambil semua hukum itu, tebusannya dia kutuk itu dia ambil sendiri, lalu dia bebaskan seremonialnya. Tidak ada lagi keberatan. Bahkan teman-teman Kristen mau berdoa atau tidak itu tidak masalah. Benar kan Pak? Kalian mau sunat nggak sunat ya nggak masalah. Mau makan babi nggak makan babi nggak masalah. Nah, tapi hukum ini diberikan kepada mereka yang tidak pernah memegang kitab Torah. Bagaimana dengan mereka yang sudah memegang Torah dan melakukan 99% tapi gagal di 1%, mereka semua terkutuk. Nah, jadi argumen saya ini bukanlah fitnahan, bukanlah tuduhan, tapi konsekuensi logis dari doktrin teman-teman Kristen bahwa Tuhan membebankan sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat hukum Islam. Allah perintahkan kita sholat. Sholat itu hanya berapa waktu? Sholat itu hanya 5 waktu yang wajib. Dan bayangkan ya, apakah sulit sholat? Bahkan ketika kita tidak menemukan air, yang wudu adalah kuncinya sholat itu, tak mampu ketemu air, boleh diganti dengan debu. Itu kemudahan dalam Islam, karena Allah tidak pernah membebankan hamba-hambanya. Karena kita diciptakan bukan untuk dibebani, tapi untuk diuji supaya terlihat mana yang paling baik amalnya. Itu tujuan Allah menciptakan kita menjadi khalifah, kemudian menjadi hamba yang disayangi, dan menjadi pembuktian bahwa Allah mampu melakukan apapun dalam makna yang sudah Allah tetapkan terhadap dirinya di dalam Islam, bukan dalam iman Kristen. Nah, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Oke, ini ya, kalau terima kasih atas sudah naikkan saya di komen ini. Besok ada waktu kamu nih kita bahas yang lain. Iya. Saya catat tema apa yang kita bahas besok. Tema besok kita nanti bahas akan bagaimana Allah yang Maha Kasih sekaligus Allah yang Maha Adil terhadap orang yang berdosa. Oke, esensi tentang sifat Maha Kasih dan Maha Adil. Ya, bagaimana Allah yang Maha Kasih sekaligus Allah yang Maha Adil ya. Nanti Uni karena malam ini ada korelasi dengan tema ini sebenarnya. Tapi kita nggak usah lewat dua arah kan Uni. Ya, jadi saya kan masuk malam ini kan saya masuk di roomnya Uni kan. Jadi besok saya yang akan buat roomnya dan Uni yang masuk ke room saya. Boleh? Siap. Okay. Siap. Okay. Ya. Tapi Bapak jangan masukin ini ada yang tantruman ya, karena saya juga jaga Bapak dari terganggunya. Karena saya gini Pak, saya suka dengan kita diskusi seperti ini sehingga tidak ada gangguan, karena yang men-trigger kita untuk tidak stabil biasanya kadang-kadang pihak lain nanti biasanya. Ya kan malam boleh ini Bapak jadikan ini Cebi ini dia fair, dia orangnya adil. Kalau memang nanti dia diizinkan untuk mengingatkan saya kepanjangan atau tidak, soalnya dia dari tadi sudah me-WhatsApp saya, Uni jangan kepanjangan, kasihan Pak Pendeta. Jadi Bapak bisa naikkan dia nanti di rumah Bapak. Iya, oke. Jadi yang tanya room saya tuh dia WhatsApp saya tuh Pak, dia bilang tuh, Uni Bapak Pendeta cuman berapa nih? Kasihan banget Pak Pendetanya, Uni sejam dia 5 menit tuh, kasihan ya sama Bapak. Berarti dia fair Pak. Jadi Bapak kalau besok saran saya naikin dia biar dia ngingetin saya gitu, biar berlaku adil sama Bapak. Saudari muslim saya luar biasa Pak. Besok hari apa ya? Besok hari Selasa. Besok hari Selasa. Oke, jam 10 malam. Jadi kok jam 10 jam 9 lah ya. Kalau jam 9 di Manado, jam berapa di sana? Jam 8 lah. 1 jam jarak kita kan? Iya, jadi Uni tinggal di mana sebenarnya ini? Saya di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oke, iya. Berarti besok hari Selasa jam 10 saja Uni ya. Boleh jam 10. Jadi di sini jam 10 ya. Di sini jam 10 apa jam 9 di sini? Jam 11 saja. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Itu WIB atau waktunya sana? Waktunya saya. Jadi di situ jam 9 jam saya. Soalnya besok saya jam 8 malam ada 2 malam juga di gereja, nanti kita bahas ini ya. Bapak nanti, di mana? Bapak Pendeta di mana sih? Bapak di mana? Berarti jamnya kita sama. Jam kita sama Pak. Tapi ingat dulu nih besok ya, jam kita sama. Manado dan Jawa Tengah rasanya tidak sama. Bukan. Beda. Zona Cebi itu ada di Taiwan. Karena saya di luar Pak, di luar saya. Zona Cebi. Oh ya, nanti besok jam 11 malam ya kita ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Biar nanti netizen yang menilai percakapan kita di malam ini. Betul. Terima kasih banyak ya. Semoga kamu cepat sembuh, cepat sehat ya.
Ya, terima kasih. Terima kasih juga atas kesediaannya Pak Pendeta Dede berdiskusi dengan Uniriva. Semoga sebenarnya diskusi ini menjalin komunikasi kita semakin baik ya, berarti kita bisa membuktikan kepada publik sungguhpun kita keras dalam argumentasi tapi kita tetap dalam ranah NKRI kita sama-sama menjaga sikap, menjaga diri dari menghujat, kemudian apa ya namanya Bapak menginjili, saya katakanlah saya menyampaikan apa itu Islam yang menurut saya pahami, dan dalam diskusi ini tidak semuanya berakhir mengenaskan, saling menghujat, baku hantam, tapi bisa dengan cara seperti ini gitu. Saya ingin membuktikan itu ke publik gitu. Kalau memang yang berdiskusi adalah orang-orang yang motivasinya memang menyampaikan kebenaran, karena kita hanya sekedar menyampaikan dan biarkan netizen yang memilih, kita tidak memaksakan paradigma, mungkin begitu saja. Gini Uli, kalau boleh saran ya, kan kita tuh sama-sama siar agama gitu. Baiknya itu memang dua arah gitu. Jadi tentang keislaman juga Bapak Pendeta juga ada pertanyaan mengenai misal ajaran kasih. Kita buka satu tema itu dan Bapak juga persiapkan beberapa pertanyaan gitu yang bisa dikorelasikan. Tadi Pak Pendeta sudah bilang cek, beliau memang tidak ada pertanyaan kepada Islam karena beliau tidak kaji dulu. Tapi nanti beliau kan besok nanti malam atau besok kan bisa kaji Islam dan mempertanyakan dalil-dalil yang menurut beliau tuh tidak make sense di dalam Al-Quran, dan insya Allah saya yang akan jawab dengan semampu saya. Kalau saya tidak mampu jawab, saya katakan saya tidak tahu gitu ya, karena saya bukan Google ya yang pasti coba tahu gitu ya, intinya gitu mungkin. Itu saja mungkin Pak Pendeta. Pertama sangat apresiasi dengan Pak Pendeta, semoga kita bisa jadi berteman ya, jangan seperti teman-teman saya masa lalu ya Pak ya, ketika ada dari mereka di awal baik-baik Pak, kemudian karena ya namanya tidak kuat dengan argumentasi yang ya namanya argumen kan biasa ya, kemudian menjadi beralih menjadi musuh kemudian. Jangan, saya harap tidak seperti itu. Saya masih menghargai Bapak ya, mudah-mudahan kita bisa menunjukkan kepada publik bahwa diskusi itu bisa dilakukan dengan baik, santai, walaupun keras dalam ranah argumen, itu biasa itu. Saya mau tanya sedikit, mohon maaf, saya ini agak jauh. Ini saya lihat di layar saya ini ada, ini maksudnya 180